Selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya nilai-nilai iman itu bisa nyambung sama ideologi sebuah negara? Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah kerangka teologis yang super menarik tentang Pancasila dan melihat gimana keduanya bisa saling berdialog. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia nih pertanyaan intinya. Di negara yang super beragam kayak Indonesia, apakah iman itu cuma urusan pribadi aja di dalam rumah dan tempat ibadah? Atau sebetulnya iman punya peran yang lebih besar buat kebaikan kita semua? Inilah yang akan kita jelajahi bareng-bareng. Oke, konsep utamanya di sini itu namanya teologi publik. Coba bayangin ini semacam blueprint ya buat ngebangun jembatan antara keyakinan spiritual kita dan kehidupan bermasyarakat. Idenya sederhana, iman itu harus turun tangan, harus ngasih dampak positif di ruang publik. Nah, buat ngebangun jembatan ini kita butuh dua alat penting nih. Yang pertama, eksegesis. Ini kayak kita ngintip ke dalam teks suci buat paham makna aslinya dulu. Terus yang kedua, hermeneutika. Nah, kalau ini kita melihat keluar, gimana caranya makna tadi bisa kita terapin secara relevan di konteks kita sekarang, yaitu di Indonesia dengan Pancasilanya. Jadi, dari mana sih sebetulnya datangnya ide kalau iman itu harus terlibat dalam urusan publik? Yuk, kita lihat pilar teologisnya yang jadi fondasi dari seluruh argumen yang akan kita bangun ini. Nah, ini dia ayat kuncinya. Sebuah perintah yang jelas dan kuat banget yang jadi landasan kerangka teologis ini. Tapi, apa sih artinya metafora ini sebenarnya? Nah, yang keren dari slide ini itu detailnya. Garam atau halas dalam bahasa Yunani kuno itu fungsinya buat mencegah pembusukan dan ya ngasih rasa. Kalau terang atau pos ya buat nerangin gelap dan nunjukin jalan. Tapi poin paling pentingnya tuh ini. Yesus bilangnya garam dunia dan terang dunia, bukan cuma garam gereja. Artinya apa? Artinya iman itu dari sananya emang dirancang buat punya fungsi di tengah masyarakat luas, di ruang publik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Kita bakal coba sambungin satu persatu nilai-nilai Alkitabiah tadi ke 5 sila Pancasila. Siap? Yuk kita mulai. Sila pertama, fondasi dari semuanya, adalah pengakuan akan adanya ketuhanan yang Maha Esa. Dan ayat yang dipasangkan dengan sila ini ngomongin soal kebahagiaan sebuah bangsa yang landasannya itu Tuhan. Oke, jadi penafsirannya gimana? Gini, kehidupan sebuah bangsa itu idealnya punya akar kesadaran ilahi. Penting nih, ini bukan berarti maksa-maksa satu agama ke semua orang ya. Justru sebaliknya, ini menciptakan sebuah ruang di mana kebebasan beragama tiap orang itu dihargai dan dilindungi. Lanjut, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ngomongin soal martabat dan perlakuan yang fair buat setiap manusia. Dan perintah ini, kasihilah sesamamu, wah ini kan pilar etika yang universal banget ya. Dan jadi dasar teologis buat sila kedua. Di sini konsep kasih yang dipakai itu agape. Artinya kasih tanpa syarat, yang nggak mandang bulu, nggak diskriminatif. Nah, inilah yang jadi dasar buat nolak segala macam penindasan dan rasisme. Kenapa? Karena semua manusia, tanpa terkecuali, itu dipandang sebagai imago Dei, atau cerminan citra Tuhan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sebuah komitmen buat jaga keutuhan bangsa kita yang super beragam ini. Ayat ini nggak cuma ngomongin soal damai, tapi juga soal orang-orang yang aktif menciptakan damai itu sendiri. Dan ini nunjukin poin yang penting banget. Dalam bahasa Yunani aslinya, kata yang dipakai itu erenopoioi, yang artinya para pembuat damai. Jadi ini bukan peran yang pasif loh. Penafsirannya, Persatuan Nasional itu bukan sekedar slogan politik. Ini adalah sebuah panggilan spiritual buat kita semua untuk aktif bekerja keras demi rekonsiliasi di tengah masyarakat. Kita pindah ke sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi ini soal demokrasi yang nggak asal-asalan, tapi yang dijalankan pakai hikmat. Di sini, nilai yang diangkat adalah hikmat, sebuah kualitas yang penting banget dalam kepemimpinan. Nah, yang perlu digarisbawahi, hikmat di sini tuh bukan cuma soal pinter secara intelektual ya, tapi lebih ke kemampuan moral dan punya pertimbangan yang baik. Jadi argumennya, demokrasi yang sehat itu nggak cukup cuma dengan pemilu aja, tapi harus diisi, dijiwai oleh nilai-nilai moralitas dan tanggung jawab. Dan sila yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini cita-cita kita semua kan?
Ini salah satu seruan kenabian yang paling powerful dalam Alkitab. Menuntut keadilan yang, ya, kayak air sungai, ngalir terus tanpa pernah berhenti. Penafsirannya wah, relevan banget sama zaman sekarang. Para nabi di Alkitab itu kan konsisten banget menantang sistem yang gak adil. Nah, dalam konteks modern, ini bisa kita artikan sebagai panggilan untuk berjuang demi ekonomi yang adil, distribusi kekayaan yang merata, dan yang paling penting, perlindungan buat mereka yang paling lemah dan rentan di masyarakat kita. Terus artinya apa dong semua ini secara praktis? Nah, slide ini ngerangkumnya dengan jelas banget. Panggilannya adalah untuk jadi suara moral, untuk memperjuangkan keadilan, untuk merawat kemanusiaan, dan membangun persatuan. Tapi, dan ini penting banget, panggilannya bukan untuk maksain agama ke orang lain atau ngerebut kekuasaan negara. Tujuannya adalah untuk menyumbangkan nilai-nilai luhur untuk kebaikan bersama. Dan kita tutup dengan kutipan yang luar biasa dari Denny Castagna yang seolah merangkum semua ide jembatan yang kita bahas. Jadi Pancasila itu bukan firman Tuhan, tapi Pancasila bisa jadi sebuah ruang, sebuah panggung sejarah di mana nilai-nilai firman Tuhan itu bisa bekerja untuk membawa keadilan dan kemanusiaan bagi kita semua, seluruh bangsa. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan buat kita dalam peran kita masing-masing, sekecil apapun itu, gimana ya caranya kita bisa jadi garam dan terang di ruang publik kita.